Ini adalah Toyota Kijang Innova Zenix. Ya, perkenalan tadi cuma formalitas, karena mobil ini nggak usah dikenalin lagi. Dia sering muncul di channel kita. Coba ingat, kita bikin video Reborn lawan Zenix, CR-V lawan Zenix, Serena lawan Zenix, Epic Journey pakai Zenix. Gua aja sampai bosen bawa mobil ini berkali-kali. Tapi mau gimana lagi? Karena orang Indonesia kalau cari mobil hybrid yang muat buat keluarga atau segala keperluan, ya Kijang Innova Zenix. Bahkan merek sana sini mau ngelawan, tapi kayaknya belum ada rival yang memberikan jurus yang paling berdamage sampai sekarang. Nongol lah Tigo 8 dengan teknologi Chery Super Hybrid. Harga grosir, teknologi istimewir, plug-in hybrid. Tapi nggak nyampe 550 jutaan lebih, cuma 500 jutaan kecil. Coba, kalau misalkan kita ingat-ingat, dulu mobil Jepang ada tuh yang teknologi plug-in hybrid tapi harga sampai 1,8. Ya, tapi kita nggak bakal kasih tahu lah ya. Kalian cari tahu aja gambarnya sendiri, Mitsubishi Outlander PHEV gitu ya. Oke. Ya udah, sekarang kita mulai aja komparasi Chery Tiggo 8 CSH dengan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Yuk. Oke, kalau misalnya kalian penasaran, kenapa kita aduin kedua mobil ini? Secara kan yang satu SUV, yang satu lagi MPV, ya kan guys ya? Betul. Jadi elektrifikasi ya saat dua-duanya. Cuma yang satu itu hybrid electric vehicle, yang ini plug-in hybrid electric vehicle. Jadi nyolok lah. Iya, dan kebetulan dua-duanya meskipun punya sistem hybrid yang berbeda, tapi keduanya tetap punya 7 tempat duduk, keduanya tetap menyasar keluarga di Indonesia gitu ya. Dan keduanya ditargetkan jadi mobilnya serba bisa, ke sekolah bisa, ke kantor bisa, ke mall bisa, ke pasar bisa, mudik bisa, main ke rumah saudara bisa. Pokoknya mobil sapu jagat, bisa dipakai untuk semua keperluan. Betul, makanya sekarang kita komparasiin ya saat. Tapi emang gua agak curang dikit nih. Kalau gua kan bisa nyolok ya. Kalau lo nggak bisa ya. Iya sih. Jadi kebetulan mobil ini meskipun sama-sama hybrid, keduanya punya sistem yang berbeda. Jadi kalau tadi Bagas bilang, salah satu di mobil ini adalah hybrid electric vehicle, dan itu adalah Toyota Kijang Innova Zenix ini. Jadi dia punya mesin 2000 cc dengan siklus Atkinson dan ada baterai kecil yang ada di bawah jok depan. Baterai kecil mungkin sekitar 1, 2, atau 3 kWh, dan dia bisa menjalankan mobil ini dengan tenaga bensin atau listrik atau gabungan seefisien mungkin. Nah, tapi biarpun kita bilang bisa bensin dan listrik, dia nggak bisa dicolok dari sumber listrik eksternal, kayak misalnya colokan rumah, SPKLU, dan lain-lain seperti itu. Gimana dengan mobil yang satunya? Jadi, kalau Tiggo 8 itu udah dilengkapi dengan teknologi yang dinamakan Chery Super Hybrid. Sebenarnya sih ya plug-in hybrid electric vehicle ya. Tapi kenapa Chery menamakannya Chery Super Hybrid? Karena dari mesinnya yang punya cc 1500 turbo Acteco ya, terus transmisinya, terus baterainya yang sebesar 18 kWh, itu khusus dipakai di sistem Chery Super Hybrid aja, nggak dipakai di mobil lain. Makanya dia punya thermal efisiensi yang bagus banget, 44,5%, pembakarannya optimal, dan keluaran emisinya juga minim. Tapi keluaran tenaganya maksimal. Outputnya bisa sampai 341 horsepower dengan torsi sampai 525 Nm. Torsinya sports car. Gimana kalau kita tes kali ya Sat ya, 0 sampai 100 km per jam? Gimana? Boleh. Jadi kita lihat mana yang lebih kenceng di antara kedua mobil ini. Oke, kita tes.
Buset, ternyata di bawah klaim loh. Klaimnya Tigo 8 CSA itu 8,5 detik 0 ke 100 ya. Kita dapat 8,39 detik. Sementara Zenix ya 10 detikan sih. Karena emang Zenix di atas 2 ton, sementara Tigo 8 CSA ini di bawah 2 ton, hampir 2 ton. Gimana menurut lo, Sat? Ya emang gila sih, mobil segede gitu bisa 8 detikan mah di luar nalar lah. Tapi itu juga terjadi dengan kondisi tertentu kan. Benar, jadi Tigo 8 CSA ini kondisinya punya baterai di atas 80%. Dan bensinnya sih nggak penuh-penuh banget ya, dia cuma 3/4 dari tangkinya. Tapi ingat, baterainya lebih gede daripada Zenix loh. Masih bisa ternyata buat kenceng banget di bawah 10 detik itu 0 ke 100-nya ya. Iya, apalagi kemarin di Surabaya kan kita ngetes mobil ini dapetnya 0 ke 100 itu 11 detik, 11,4 kalau nggak salah. Sekarang 10 detik, tapi kayaknya tuh faktor yang berpengaruh adalah weight reduction supirnya. Mentang-mentang saya cebol. Ya, tapi bener juga sih. Ya, tapi emang udah kelihatan ya, maksudnya yang satu punya baterai lebih gede, terus output juga lebih gede, terus berat juga beda. Kelihatan kalau emang Chery Tiggo sih bakal mendominasi di 0 ke 100. Tapi ya namanya mobil keluarga kan ya kenceng bonus lah. Tapi kan intinya harus nyaman buat keluarga. Benar. Kayaknya ada yang pengen pamer sih. Jadi gue kasih kesempatan karena Zenix sudah sering, silahkan Tiggo duluan. Oke, si anak baru lagi ya, penantang baru nih yang lumayan ngocol ya harganya ya. 500 jutaan kecil, tapi coba engine mountingnya pakai hidrolik. Terus flywheelnya ya atau roda gilanya itu dia vibrasinya jadi lebih minim, sehingga getaran mesinnya itu nggak berasa ke dalam kabin. Makanya kalau kita bejek dikit, itu kalau mesinnya ambil alih take over sama sekali nggak berasa. Jadi bener-bener kedap kabinnya. Apalagi ditambah kacanya yang udah double glazing. Enak banget nih. Ini suara angin sayup-sayup doang nih. Suara roda dari jalanan juga terdengar sayup-sayup doang. Gimana Zenix? Ya kalau Zenix, terutama buat kalian ya, mungkin kalian udah cobain naik Zenix segala macam, kalian bakal tahu kalau Zenix itu nyamannya seperti apa. Bahkan dibanding beberapa mobil baru dia nyaman, dibanding kijang-kijang terdahulu dia nyaman banget. Apalagi kalau lagi di mode hybrid atau mode listrik gitu, udah tenang, nggak ada vibrasi, gila lah. Cuma memang ada beberapa poin di mana Zenix ini belum punya, tapi Tiggo punya. Dia masih pakai ini ya, mobil ini dia masih pakai engine mounting konvensional, flywheelnya juga flywheel yang biasa aja. Terus kaca, itu yang paling penting, dia masih pakai kaca konvensional yang lapis tunggal. Sementara Tiggo lapis ganda, dan itu udah foregone conclusion. Kaca lapis tunggal dibanding sama kaca lapis ganda, kalau ketemu situasi yang agak noisy, gitu. Terdengar ini ya, gerasak gerusuknya ya langsung ya. Padahal ini udah lebih kedap loh. Wih, makanya. Jadi dengan harga di bawah 500-an udah oke lah ya si Tigo 8 CSA ya. Makanya maksudnya begitu tahu harganya bener-bener gila. Gue harus aduin tuh Chery sama kijang Zenix gitu. Gue pengen tahu kayak gimana. Oke, Sat, mungkin kita bahas soal sistem hybrid dari kedua mobil ini ya. Karena kan berbeda ya, yang satu hybrid electric vehicle, satu lagi plug-in hybrid. Karena ngelihat komentar-komentar netizen, ternyata banyak yang masih salah kaprah atau belum paham bahkan dari kedua sistem hybrid mobil ini. Nah, pertama yang pengen gue jelasin itu adalah sistem Chery Super Hybrid atau plug-in hybrid electric vehicle-nya Chery. Jadi Chery Tiggo 8 CSA ini punya 9 skenario untuk menggerakkan roda depannya. Yes, walaupun memang masih penggerak roda depan, tapi skenarionya udah banyak banget nih. Dia bisa full EV mode, jadi baterainya doang yang gerakin ban. Terus bisa baterainya ngegerakin ban, terus listriknya bersumber dari mesinnya, jadi series hybrid. Bisa juga penggeraknya itu digerakkan oleh mesin dan juga baterainya, sehingga jadi paralel hybrid. Nggak cuma itu, paralel series hybrid pun juga bisa digunakan di sistem Chery Super Hybrid ini. Jadi sambil diisi dari mesin hybridnya, mesinnya juga bisa menggerakkan roda sambil mengisi baterai, sementara baterainya pun ikut memutar roda. Banyak banget skenario-nya. Belum lagi regenerative braking-nya. Itu ada 2 level. Ada high sama low.
Sistemnya emang kompleks banget, tapi sebenarnya sih mirip-mirip sama Zenix. Cuma untungnya di Chery Super Hybrid ini dia ada mode EV Plus biar hemat daya banget, dan power saving mode-nya itu ada mode Force. Jadi kalau kalian ketemu tanjakan itu bisa disimpan tenaganya buat nanjak-menanjak. Jadi walaupun penggerak roda depan, tenang aja, nanjak-menanjak pun pasti bisa dilibas sama Chery Tiggo 8 CSH ini. Dan karena transmisinya dibuat khusus untuk sistem Chery Super Hybrid, itulah kenapa sistemnya itu beda sama eCVT atau bahkan torque converter biasa. Dia punya efisiensi gerakan mechanical hingga 98,5%. Tinggi banget. Makanya bisa irit pol. Nah, karena banyaknya skenario dari Chery Super Hybrid ini untuk menggerakkan roda depannya, itulah kenapa klaimnya bisa sampai 76 km per liter. Dan sekarang nih ya, itu untuk penggunaan energinya itu sekarang 21,7 km per liter dengan jarak ya 50 km lebih. Kalau di Zenix gimana tuh konsumsi energinya? Oke, jadi kalau C38 punya berbagai macam skenario yang mungkin agak ngejelimet, Toyota Kijang Innova Zenix karena hybridnya sedikit lebih simpel, skenario juga mungkin lebih sederhana. Jadi dia bisa series hybrid, bisa parallel hybrid, dan juga bisa series parallel hybrid. Jadi mungkin cuma sekitar 3 yang perlu kita tahu. Karena komponen utamanya ada mesin 2000 cc Atkinson cycle di depan, ada baterai sekitar 1 kWh di bawah jok depan, dan dia ada power split device di depan untuk menggantikan peran transmisinya untuk menyalurkan tenaga dari mesin atau baterai ke rodanya. Dan ini bisa dipilih-pilih mau listrik aja, mau bensin aja, atau mungkin mau keduanya. Pokoknya pengaturan tenaganya akan dibikin seefisien mungkin. Cuma kalau misalnya kalian mikir, loh bukannya gue baca-baca itu Kijang Innova Zenix pakai eCVT. Sebenarnya eCVT itu cuma buat nama aja biar kita orang awam itu bisa mengerti dengan mudah. Oh, pakai transmisinya sini situ. Tapi sebenarnya yang dipakai adalah power split device yang bertipe gear dan ukurannya compact. Jadi kalau misalnya kalian pikir, aduh pakai CVT sabuknya begini, yang ini nggak akan kejadian seperti itu. Nah, kalau drive mode kebetulan dia cuma ada 3, cuma ada Eco, normal, sama PWR alias power gitu ya. Terus kalau misalnya soal regen braking, mobil hybrid ini juga punya regenerative braking, tapi sayang nggak bisa diatur mau seberapa kuat atau seberapa lemah, dan dia juga nggak bisa one pedal driving. Plus, kalau ditanya konsumsi bensinnya, itu bervariasi tergantung misalnya penggunaan, terus bobot gimana, lainnya segala macam. Tapi rata-rata kita bisa dapat sekitar 12 sampai 26 km per liter. Gue terbaik di Bali, gue pakai mobil ini gue dapat 26 km per liter. Tapi rata-rata kita dapat sekitar 15,5 km per liter pakai Kijang Innova Zenix Q Hybrid. Dan kalau jarak full tank itu dia baca gaya berkendara sebelumnya. Di mobil ini kebetulan kita dapat sekitar 520 atau 530 km kalau full tank. Padahal kemarin di Malang waktu full tank kita bisa dapat hampir 980 km, hampir 1000 km ya kalau misalnya diukur-ukur. Cuma emang konsumsi energinya belum sebanding sama Tiggo 8 CSH yang plug-in hybrid. Sip, sekarang kita udah di Senayan. Tadi kita jalan dari Pantai Indah Kapuk ke Senayan ya. Betul. Dan menempuh ya pasti jalanan yang macet. Benar. Tol. Cuaca yang tidak menentu ya. Tadi Di udah sini kena mungkin hujan. nggak hujan, tapi tadi di peak hujannya minta ampun. Itulah makanya. Oke, sekarang kita bahas soal fitur ya. Oke, boleh. Tapi gue dulu deh. Gue dulu. Apa Oke. aja fiturnya? Panoramic sunroof. Ada, sampai baris kedua kita berdua. Ada ya. Iya. Ini deh, apa namanya? Rear seat entertainment. Aduh, nggak ada apalagi AC sampai baris ketiga. Aduh, mungkin di varian yang front wheel drive ini nggak ada ya, tapi mungkin di varian all wheel drive bakal ada. Kita bakal tunggu aja gebrakan dari Chery selanjutnya. Iya. Lanjut lagi. Nutup pintu bagasi pakai perintah Hai Innova tutup pintu. Enggak, itu ya electric port itu kepake nggak? Sama sekali nggak sih, fitur nggak berguna, sumpah demi ya, Tuhan. tapi kita udah electric port tailgate ya, Iya, berdua. Dua-duanya udah. Lanjut lagi. Oke, ambient light. Ada dong, ambient Ada, light. Canggih, oke. banyak warnanya. Ada. Mobil Eropa ada. Tapi nanti kita bahas. nanti Nanti kita bahas. Uh, Lagi.
Jok captain seat tengah dengan fitur ottoman dengan sandaran betis 2. Aduh, ya nggak ada sih, tapi gue ada queen passenger front seat ya. Jadi bisa mijet sama ada leg rest-nya juga. Ya walaupun cuma satu kursi sih di bagian depan. Yang penting bisa mijet. Udah nih, nggak ada lagi. Oke, sekarang giliran gue. Coba, kalau colokan buat HP ya, Type-C sama Type-A sih ada ya kita berdua. Gue ada yang konvensional 12 volt, USB-C, USB-A ada semua. Oke, Android Auto sama Apple CarPlay sih udah Ada, ya. Kita ada, berdua ada. udah wireless juga kan? Wireless juga. Terus kamera around view kamera ada. tapi gue 540 derajat, dia masih 360 derajat. Ayo, oke, lanjut lagi. Speaker 12 titik, gue dari Sony, termasuk private speaker di headrest pengendaranya. Jadi biar pengendaranya bisa dengerin musik secara private. Bisa nggak, Innova? Nggak ada kan? Nah, ayo lanjut lagi. Head unit gua gedenya sampai 15,6 inci, udah pakai chipset Snapdragon. Mulus banget animasinya. Ada nggak? Nggak ada kan? Hehehe. Lanjut lagi. Head up display. Coba head up display. Augmented reality head up display. Bisa nampilin ADAS-nya juga sama navigasi arah panah udah kayak di game-game. Nggak ada. Lanjut lagi gua. Jok elektrik. Gue sih ya cuma penumpang depan sih, tapi ada nggak Innova Zenix? Sama supir juga loh ini jok elektrik. Oke, gue lagi. Fitur pijet juga, tinggal gue doang. Cherry doang nih, 38 CSA nih. Terus wireless charging, tapi udah 50 watt dan ada pendinginan juga buat HP. Ada sirkulasi udara, biar HP-nya dingin kalau sambil dicas. Ada nggak? Nggak ada kan? Pamungkas. Vehicle to load, karena ada colokan buat SPKLU, jadi bisa ada adapternya. 3300 watt, bisa nanak nasi pakai rice cooker, bikin kopi. Pokoknya semua persiapan kalian minggat dari rumah kalau dimarahin sama istri, oke? Ada nggak? Boy, ingat harganya kan? Udah. Daripada lu makin becek ya, Zat. Mending kita bahas soal sektor safety dari mobil kita masing-masing. Oke. Toyota Zenix dulu deh. Oke, jadi Toyota Zenix tipe Q doang, dia punya ADAS dan lengkap. Ada adaptive cruise control. By the way, ini TSS 2.0 ya, sama kayak di Toyota Foxy. Jadi di tol bisa jaga jarak aman sama mobil depan, lengkap juga dengan traffic jam assist. Jadi bisa juga dipakai macet-macetan. Jadi macet-macetan nggak usah repot gas rem, mobilnya bisa nentuin sendiri. Ada juga blind spot warning, autonomous braking, semua yang bisa kalian expect ada di sini di Toyota Kijang Zenix tipe Q Hybrid. Nah, kalau Tigo 8 CSA gimana? Oke, jadi kalau Tigo 8 CSA yang udah disebutin sama Hilsat pun udah ada di Tigo 8 CSA ini. Jadi mulai intelligent cruise control ya, adaptive cruise control khas Chery, itu udah hadir di ADAS-nya Chery ini juga. Udah ada forward collision warning dan forward collision mitigation, dan ada traffic jam assist. Jadi kita bisa ngaktifin ADAS-nya mulai dari kecepatan 15 km per jam sampai berhenti bahkan. Dan nggak cuma itu aja, Sat. Ada door exit warning. Jadi ketika kita mau buka pintu ya, dari sisi kiri atau kanan, ketika ada objek yang mendekati pintu, pintunya bakal ngunci dulu sebelum kalian bisa buka. Tunggu objeknya lewat dulu, baru pintunya bisa. Sama dikasih warning ambient light jadi warna merah ya? Bener, ada ambient light-nya jadi merah-merah. Itu keren sih kan. Dan tambahan lagi, airbag-nya, Sat. Nah, airbag-nya gue udah 10. Ya. Tenang, jangan basahin diri lagi. Jangan. Jadi ya masing-masing udah ada airbag, tapi kebetulan Chery Tigo 8 CSA ini lebih banyak, 4 buah. Lumayan sih. Oke, ngomongin soal platform. Ya, Toyota sih udah berpengalaman ya. Ya, ini TNGA, Toyota New Global Architecture. Beneran TNGA? Ya beneran, itu beneran. TNGA. Sementara kalau Chery paket platform T1X. Mungkin kalian jarang mendengar platform tersebut, tapi sempat rame platform tersebut karena udah dites tabrak waktu kita ke Cina. Oh iya, lu lihat langsung ya? Iya, yang rame di medsos kita tuh Tigo 9 yang strukturnya dibawa turun ke Tigo 8 CSA adeknya. Jadi udah aman soal platformnya ya. Kapan lagi orang diundang ya buat diliatin tabrakan? Chery doang tuh, beneran Iya. Chery doang makanya. Oke, Sama soal baterai. Nah, baterainya. Oke, mungkin kalian banyak yang concern ya kalau Zenix baterainya kan berapa kilowatt? Sekitar 1, 1 komaan. enggak, tunggu, bukan baterai.
baterai. Oh, baterai. Kalau yang ini berbaterai. Karena 18 kW sendiri, baterainya mobil listrik microcar aja masuk ke sini. Iya. Gila, makanya. Nah, mungkin dari kalian banyak yang concern bagaimana soal keselamatan dari baterai Chery Tiggo 8 CSA ini. Tenang aja, udah bersertifikasi IP68, direndam air 1 meter selama 1 hari pun bisa aman tetap. Dan dia kalau misalkan amit-amit ketabrak 2 milisecond langsung mutusin tenaga dari baterai biar nggak terjadi kebakaran. Korsleting. Korsleting, apalagi. Iya. Dan kalau misalnya yang sederhana deh bang, cuci mobil aman nih. Aman. Coba lihat. Iya, dicuci tadi kan. Aman-aman aja. Makanya Pakai mendung. jet spray lagi. Oh iya, makanya mendung nih kita nih sekarang syuting. Lanjut lagi. Dan baterainya bisa beroperasi dari suhu minus 35 derajat sampai 60 derajat Celcius. Suhu. Suhu. Oke, yang paling bikin orang penasaran konsumsi energi atau mungkin bensin dan listrik kali ya. Bener tuh. Nah, secara kita udah nempuh ratusan kilometer ya. Sekarang kita kasih tahu ini dia konsumsi energi yang kita pakai. Gua nggak bisa lihat, tapi gua tahu siapa yang lebih irit. Ya gimana sih? Agak curang sebenarnya Chery Tiggo 8 CSA karena plug-in hybrid. Lu masih hybrid electric vehicle biasa. Iya, dan jangan lupa HARGA. Apa tuh? Harganya. Lagi-lagi 500 jutaan, 600 jutaan. Selisih 200 juta. Gua ambil air lagi deh. Jangan. Oke. Sekarang kita closing dulu sebelum Anda membahasakan diri sendiri. Iya. Oke, jadi kesimpulan pada video kali ini adalah seperti yang tadi kita bilang di awal, biasanya orang sekarang kalau pengen mobil hybridnya udah definitif nih, standar. Pilihannya selalu ini, Toyota Kijang Zenix Hybrid, karena ini mobil yang cocok buat hampir segala keperluan. Ke pasar masih oke, ke kantor masih gengsi, ke acara VIP nggak malu-maluin. Dan baik lagi, semua merek berusaha menantang, tapi nggak ada ajian yang paling mumpuni sampai tiba-tiba muncul si satu ini nih. Karena kehadiran Chery Tiggo 8 CSA ini, level kenyamanan masyarakat bisa lebih naik dengan harga yang lebih terjangkau. Dia bisa dapat yang lebih dibandingkan dengan market leader bahkan. Beda 200 juta, tapi fiturnya komplit banget, udah kayak mobil di atas 600 juta bahkan. Bisa dicolok. Bisa dicolok, fiturnya komplit, nyamannya juga enak, kedap banget suaranya. Konsumsi energi gila. Parah deh pokoknya, plus-plus deh. Jadi kalau kalian yang mau naik tingkat tapi tetap masih pengen value for money, pilihlah Chery Tiggo 8 CSA. Ya, tapi enaknya mobil elektrifikasi di Indonesia pakai pilihannya elektrik murni, plug-in hybrid, dan lain-lain. Benar. Senang ya rasanya? Makanya, alhamdulillah masyarakat lagi yang diuntungkan ya. Iya. Oke. Jadi apa pilihan kalian sampaikan di komentar di bawah, dan kita pamit untuk diri. Jangan lupa subscribe ya dan komentar juga. Gua Hilarius Satrio. Gua Bagas Satrio. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.